itu menjadi market yang tepat untuk saya masuk di market seperti ini. Untuk orang-orang sibuk ya. Iya. Oke. Ini kan harus diolah dulu. Nah, gimana bumbu-bumbunya itu warisan orang tua atau gimana, hasil eksperimen atau gimana? Ya kebetulan bumbunya dari ibu ya. Ibu saya kan hobi masak. Iya. Jadi saya tanya gimana bumbunya, jadi diajarin cara resepnya, terus saya olah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Pandang Express. Podcast yang disiarkan melalui channel YouTube, Spotify, dan diberitakan di koran harian bisnis Ujung Pandang Express dan media portal bisnis upex.co.id. Sobat Upex, hari ini bersama kami seorang entrepreneur muda di Makassar, Bapak Iman. Iya. Iman Firdaus. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Iman. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat selalu. Ya. Pak Iman, beliau ini selain sebagai entrepreneur juga bekerja sehari-hari di Pelindo, Pak ya. Betul. Pak, di Pelindo. Cuma kita ingin ingin berbagi tentang bagaimana beliau memulai bisnis. Nah, bisnis yang digeluti ini unik juga. Iya. Saya nggak nyangka kalau dijadikan sebuah produk dan itu sudah jalan dan bagus pasarnya. Bisnis ayam ungkep. Tadinya saya berpikir ayam ungkep kan kesannya mungkin dikemas secara tradisional. Ini kan biasa kalau di kompleks dengan ibu-ibu lah. Nah, gimana ceritanya nih sampai mulai bisnis ayam ungkep ini? Jadi awal mulanya itu kan saya kan awalnya sih ayamnya tetap dimasak kan gitu. Ayamnya dimasak, disajikan pakai nasi. Terus saya apply di GoFood nih. GoFood, GrabFood juga gitu ya kan. Tapi makin lama kan tiba-tiba pandemi datang. Berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi sudah jalan ini ayam pakai box seperti itu kan. Nah, setelah pandemi jalan, otomatis sales kan ngedrop gitu kan. Nah, kita sebagai pelaku usaha mikro, kita harus kreatif. Gimana caranya kita bisa tetap dapat cuan nih. Dapat cuan tapi bisa memanuver. Akhirnya saya berpikir coba kita frozen kan, dan kebetulan kan di Makassar nih mulai rame nih usaha-usaha frozen. Nah, di situ kita lihat peluang, kita eksperimen dan akhirnya jadilah seperti ini. Dengan kemasan yang dengan kemasan yang seperti luar ini. Biasa. Pasarnya sudah di mana-mana aja. Pasarnya kalau di Makassar sih sudah di banyak titik ya. Di Ertasning ada, di Antang ada. Di Sudiang ada, di Kima juga ada, di sini Urip dekat sini juga ada, Cendrawasih ada, di mana-mana lah. Di mana-mana. Pare-Pare juga ada. Di Pare-Pare sudah ini. Ini kan kalau saya lihat mulai 2013 ya. Iya. 2013. Kalau menggiat wirausaha itu 2013. Artinya saya sadari bahwa saya punya jiwa entrepreneur juga gitu loh kan. Jadi sambil bekerja sambil juga saya jajaki seperti itu. Kenapa ayam ungkep? Biasanya orang beli ayam yang siap saji, siap makan gitu. Kalau ini kan mesti ini setengah jadi ya, jadi. Kenapa ayam ungkep? Jadi berpikirnya begini. Zaman sekarang orang sudah mulai bekerja di luar, orang sudah mulai mau yang simple, dan orang sudah kelelahan dia bekerja di luar dan dia bisa makan di luar gitu kan, tapi kadang biasa anak-anaknya kan di rumah dia masakin buat suami, dia nggak sempat nih, biasa kebanyakan buat ibu rumah tangga atau wanita karir. Pola bisnis itu yang kita lihat sama seperti orang sekarang belanja online. Belanja di Shopee atau Tokopedia, nggak apa-apa nyebut merek nih. Dia belanja di Shopee atau di Tokopedia, otomatis kan sebetulnya ada di toko, cuma dia kan males, dia harus keluar dulu, cari parkiran dulu, males kan seperti itu. Nah sama zaman sekarang ibu-ibu modern itu juga ada beberapa yang dia masak, tapi ada beberapa yang dia beli. Nah itu menjadi market yang tepat untuk saya masuk di market seperti ini. Untuk orang-orang sibuk ya. Oke.
Ini kan harus diolah dulu. Nah, gimana bumbu-bumbunya itu warisan orang tua atau gimana, hasil eksperimen atau gimana? Ya kebetulan bumbunya dari ibu ya. Ibu saya kan hobi masak. Iya. Jadi saya tanya gimana bumbunya, jadi diajarin cara resepnya, terus saya olah seperti itu. Oke, dalam sehari berapa banyak itu di? Dalam sehari, kalau dalam sehari tuh berapa ya? Mungkin bisa 50 bungkus. 50 bungkus. 50 bungkus. Dan itu dikemas, ini sudah ada alat kemasnya otomatis. Iya, sudah alat kemasnya otomatis. Desainnya bagus. Yang desain ini? Yang desain saya sendiri. Oh, sendiri. Kebetulan saya desainer juga. Oh, desainer ya. Jadi pengalaman itu saya pakai seperti itu. Ya, kalau kita bicara ini kan dari awal pasti suplainya, bicara suplai juga. Nah, ini ayamnya didapat dari mana nih? Ada kerjasama dengan perusahaan ini? Ayamnya kerja sama supplier ayam juga. Supplier ayam juga kan ada di sini, di dekat di rumah juga. Supplier ayamnya itu yang dia juga nyuplai tempat-tempat besar juga atau nyuplai KFC, nyuplai yang sejenisnya itu. Jadi kita juga masuk ke situ. Lalu kerjasama. Pengolahannya itu higienis ya, dijamin. Iya, kebetulan suppliernya itu sudah halal MUI, sudah BPOM juga ada. Itu yang saya jaga untuk trust kepada customer. Bisa tahan berapa lama nih ayam ungkep ini? Kalau barang frozen itu dengan suhu minus 18 derajat dia bisa tahan sekitar 5 bulan 6 bulan. 5 bulan 6 bulan. Iya. Bahkan kalau saya berdiskusi dengan pihak BPOM Makassar, itu frozen itu bisa sampai setahun. Kalau setahun, kalau daging itu daging sapi itu bisa setahun 2 tahun. Makanya ekspor impor daging itu kan bisa bertahan lama. Iya, karena kan kalau ayam, makanan dikemas dan di frozen kan proses pengolahannya itu betul-betul harus ini. Kalau tidak ya. Ke depan rencana apa nih setelah membuat ayam ungkep? Apakah ada tantangan lain? Tantangan lain yang otomatis kita akan ekspansi pasar biasanya. Saya kan ekspansi pasar. Tambah produk varian apa namanya? Varian rasa. Varian bebek, varian bebek sama ayam kampung ini belum. Saya lagi mau proses penjajakan ke situ. Oh, ini ayam potong ya? Iya, ini ayam potong. Karena kan ada segmen-segmen yang suka dengan bebek nih. Suka bebek. Artinya ada yang kelas prestis, dia tidak bicara harga tapi dia bicara kualitas. Itu masuk di bebek. Dalam perjalanan sejak 2013 sampai sekarang, apa tantangan yang paling berat kita hadapi dalam mengembangkan bisnis, Mas Iwan? Tantangan yang paling berat ya? Iya. Tantangan yang paling berat itu adalah justru lawan diri sendiri, effort kita yang lawan diri sendiri harus melawan, karena kan kadang kita lelah, kadang kita capek, kadang usaha kita gagal, justru banyak gagalnya ini. Makanya betul kata orang kalau mau wirausaha itu yang pertama siap gagal. Kalau untung itu ya pasti semua orang mau untung, tapi siap gagal tidak semua orang siap gagal sih. Seperti itu. Kalau dari sisi permodalan gimana? Kalau permodalan saya mencoba untuk fight untuk modal sendiri. Modal sendiri, nggak ambil pembiayaan dulu nggak? Dulu iya tapi hancur ya. Jatuh bangunnya berat wirausaha. Seperti itu. Bagaimana ngatur kerja dengan bisnis? Ya otomatis effortnya harus dua, pulang kerja kita harus biasa pulang kerja saya langsung produksi ayam lagi seperti itu, paginya bangun subuh bikin ayam lagi sebelum berangkat kerja seperti itu. Sudah berapa dalam sehari itu pemasarannya berapa banyak itu? Ini kan saya juga berdasarkan PO yang masuk. PO yang masuk biasa sekarang ada di berapa, ada di 15 toko ya, 15 toko di Makassar. Itu tergantung PO yang masuk. Kadang silih berganti. Biasanya sih mereka order minimal 2 lusin. Karena kan saya ada dosnya, ada kemasan juga. Ada kemasan yang berarti bisa pesan kemasan Indomie itu dimasukin di kemasan isi 12. Biasa minimal mereka 2 lusin dan standarnya sih kebanyakan di 50 pieces. 50 pieces. Sekali order. Iya. Disiapkan freezernya nggak? Iya, ada juga. Ada juga freezernya. Iya. Oke, Mas Iman, ke depan nih gimana nih rencananya ke depan, ekspansinya
apa yang akan dikembangkan pasca pandemi ini. Ini kan pandemi ini banyak yang rem-rem ekspansi usahanya. Tapi kan sudah ada tanda-tanda hilal ini, pandemi akan berjalan normal nih. Iya, kita akan hidup dengan pandemi secara normal. Nah, saat normal itu banyak pengusaha yang wah saatnya kita langsung kencang ini. Kalau Pak Iman sendiri gimana? Mau beli alat yang besar atau? Untuk saat ini sih lebih cenderung perluas ekspansi pasar di luar Makassar. Di luar Makassar, itu aja. iya. Lebih cenderung di sekitar aja, Parepare atau enggak di Sidrap yang kayak begitu, yang atau di Bone. Mereka kota kecil, tapi mereka sebetulnya perekonomiannya juga bagus sih. Oh, iya. Seperti itu. Daya serapnya sudah bagus. Daya serapnya. Seperti itu. Oke. Sama otomatis di pulau yang lain di ya. pulau yang lain. Pengennya sih begitu ya kan. Siapa tahu ada distributor. Iya, betul. Begitu. Sudah ada yang ajak nggak distributor untuk ini? Atau ada yang ngajak di tempat lain gitu? Ada satu sih Ya. distributor besar, tapi masih penjajakan sih. Masih Cuma penjajakan. saya belum follow up lebih lanjut lagi. Iya. Bagaimana dengan Balai POM dengan PIRT atau apa? Balai POM PRT lancar kita koordinasi akrab gitu lah, malah saya sama Balai POM ini mau dimasukin ke award kayak gitu sih. Karena saya presentasinya saya masukin di YouTube juga presentasi saya dan mereka senang Balai POM Makassar. Malah mereka mendorong saya untuk lebih ini lagi karena mereka juga akan present ke Balai POM pusat seperti itu. Jadi alhamdulillah kita didukung lah seperti itu. Oke. Mas Iman, terima kasih nih kunjungannya, bincang-bincangnya. Beliau juga seorang YouTuber, Sobat UPEX. Nah, kita collab ini. Masih nanti yang nonton video kita, nonton juga video beliau dan subscribe. Kita punya dan beliau punya, Pak Iman punya. Iya. Baik, demikian bincang-bincang kami. Kalau ada Anda terkesan, silakan komen di bawah. Dan kalau Anda berminat untuk mencicipi, hubungi Pak Iman. Iya. Oke, demikian bincang-bincang kami bersama owner Ayam Ungkep di podcast Harian Ujung Pandang Express. Jangan lupa baca podcast kita di Harian Ujung Pandang Express besok terbit, atau didengar di channel Spotify UPEX.co.id, ditonton di UPEX.co.id YouTube. Terima kasih, salam sehat, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.